Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lina dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan merupakan bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Sebagai contoh, jika ibu memiliki satu buah pizza yang dipotong menjadi 4 bagian, nah satu bagian dari 4 potong pizza tersebut ibu makan. Sehingga pizza yang sudah dimakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Nah, sisanya 3 bagian dari 4 potong pizza yang belum dimakan ibu dalam bentuk pecahan yaitu 3/4. Nah, bentuk umum dari pecahan kalian sudah pasti tahu ya, yang atas membilang dan yang bawah penyebut. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pecahan senilai atau ekuivalen. Pecahan senilai atau ekuivalen yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/4 jika pembilang dan penyebutnya dikali 2 menghasilkan 2/8, maka 1/4 senilai dengan 2/8. Contoh lain, 3/12 dengan cara membagi atau menyederhanakan pecahan. Nah, 3 dibagi 3 dan 12 dibagi 3, maka hasilnya 1/4. Sehingga 3/12 senilai dengan 1/4. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 pada gambar. Membandingkan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung membandingkan nilai pembilangnya. Contoh, 3/5 dengan 1/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, maka kita langsung bandingkan 3 dan 1. Besar yang mana? Besar 3 ya. Sehingga 3/5 lebih besar dari 1/5. Contoh lain, 2/7 dengan 5/7. Nah, 2 dan 5 besar mana? Besar 5 ya, maka 2/7 lebih kecil daripada 5/7. Oke. Yang kedua, jika pembilangnya sama. Jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebut. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Contoh, 5/8 dengan 5/11. 8 dan 11 besar mana? Besar 11 ya. Jadi 5/8 lebih besar dari 5/11. Contoh lain, 2/5 dengan 2/7. 5 dan 7 besar mana? Besar 7 ya. Maka 2/5 lebih besar dari 2/7. Yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya berbeda, dapat menggunakan cara kali silang. A per B dikali C per D, sehingga AD per BD lebih kecil BC per BD atau AD per BD lebih besar BC per BD. Langsung ke contoh, 4/7 dengan 5/8. Nah, kita kali silang menjadi 4 kali 8 7 kali 5. Nah, menghasilkan 32 lebih kecil daripada 35, sehingga 4/7 lebih kecil daripada
5/8. Contoh lain, 3/8 dengan 7/11. Nah, dengan cara kali silang menghasilkan 3 kali 11 titik-titik 7 kali 8. Sehingga 33 lebih kecil daripada 56. Maka 3/8 lebih kecil daripada 7/11. Oke, materi selanjutnya yaitu operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Langkah-langkahnya: 1. Menyamakan penyebut. 2. Hitunglah pembilangnya. Dan 3. Operasikan. Nah, bisa juga dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan. A per B plus minus C per D sama dengan AD plus minus CB per BD. Sebagai contoh, Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk seluruhnya? Dalam cerita, Nina membeli 1/4 jeruk, terus membeli lagi 3/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 4, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 jadi 4/4. 4/4 yaitu 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Contoh lain, karena sedang mendapatkan nilai bagus, di sekolah Arpan membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heru dan Ajeng. Heru diberi 1/4 bagian, sedangkan Ajeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Arpan setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Dalam cerita, Arpan memiliki 1 buah kue. Nah, diberikan kepada Heru dan Ajeng. Heru 1/4 dan Ajeng 2/5. Maka 1/4 ditambah dulu ya dengan yang 2/5-nya. Nah, 1 dikurangi 1/4 ditambah 2/5. Karena penyebutnya ini beda, maka kita harus mencari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Maka jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Jadi 1 kali 5 per 20 ditambah 2 kali 4 per 20. Sehingga menghasilkan 1 dikurangi 5 per 20 ditambah 8 per 20. Nah, 1 dikurangi 5 ditambah 8 per 20. 1 dikurangi 13 per 20. Nah, 1 ini juga harus disamakan penyebutnya. Maka 1 dikalikan 20 baru dikurangi 13. Jadi 20 kurangi 13 per 20 yang menghasilkan 7 per 20. Sehingga sisa kue yang dimiliki Arpan adalah 7 per 20 bagian. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan EPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah 1/2, 2/5, dan 4/7. Untuk bilangan 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena EPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2/4 adalah pecahan yang ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Nah, sebagai contoh 5/100 maka dibaca 5%. Pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil.
Sebagai contoh 5/1000 jadi 5 per mil. Nah, yang kedua, pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangannya lebih dari penyebut. Coba perhatikan bilangan yang di atas. Mana yang termasuk pecahan tidak sejati? Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. Nah, yang ketiga, pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1, 1/2, dan 2, 1/5. Bilangan campuran dapat diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. Nah, pada pecahan 1, 1/2, kita rubah menjadi pecahan yang biasa, maka 1 dikali 2 ditambah 1. Sehingga menghasilkan 2 ditambah 1/2, yaitu 3/2. Contoh selanjutnya 2, 1/5. Maka 2 dikali 5 ditambah 1/5 sama dengan 10 tambah 1/5 sama dengan 11/5. Dalam bentuk umum, C A per B sama dengan C kali B tambah A per B. Yang keempat, bilangan desimal ditandai dengan menggunakan tanda koma. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 kali 1 sama dengan 1. Angka 2 bernilai 2 kali 1/10 sama dengan 2/10. Dan angka 5 bernilai 5 kali 1/100 sama dengan 5/100. Oke, selanjutnya operasi hitung perkalian. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Mudah ya adik-adik. Seperti contoh 4/11 dikali 5/8 sama dengan 20/88. Nah, untuk menyederhanakan pecahan yang ini, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Maka menghasilkan 10/44. Ini masih bisa disederhanakan. Maka dibagi dengan 2 lagi, maka menghasilkan 5/22. Contoh lain, 3/7 dikali 7/12 menghasilkan 21/84. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? 1/2 dikali 5, maka langsung ya, jadi 5/2 sama dengan 21/2. Nah, ini 21/2 dari mana? Kita dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya 5 dibagi 2 menghasilkan 2, nah sisanya 1, nah pernya tetap per 2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 1/2. Contoh lain, seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan yang ada di dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil apoteker tersebut. Nah, 1/2 dikali 4/5, maka 4/10 disederhanakan menjadi 2/5. Jadi banyak cairan yang diambil apoteker tersebut adalah 2/5. Operasi hitung pecahan selanjutnya yaitu pembagian. Nah, dalam pembagian ada 4 cara ya. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Nah,
Sebagai contoh, seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, dalam cerita, apoteker itu mempunyai 1/3 dibagi 2, maka sesuai dengan rumus A per B kali C, jadi 1/3 kali 2 menghasilkan 1/6. Jadi masing-masing gelas terisi 1/6 bagian. Paham ya adik-adik? Nah, yang kedua, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Misal, jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Sebagai contoh, seorang tukang kayu mempunyai 6/7 meter kayu papan yang akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, tukang kayu mempunyai 6/7, ingin dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya saja yang dibagi. A per B, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi ada 3 potong kayu yang dihasilkan. Oke, lanjutnya yang ketiga, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B sama dengan B kali C per B dibagi A per B sama dengan B kali C per A. Nah, jika kalian pusing jangan yang tengahnya jangan dibawa-bawa, jadi langsung aja C dibagi A per B yaitu B kali C per A. Nah, sebagai contoh, seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapat? Nah, berarti satunya itu bilangan bulat, dibagi 1/3-nya itu pecahan. Nah, rumusnya B kali C per A, sehingga 3 kali 1 per 1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Jadi ada 3 bagian yang didapat. Paham ya adik-adik? Sekarang yang keempat, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali D dibagi B kali C per B kali D sama dengan A kali D per B kali C. Nah, jadi jika ada soal seperti A per B dibagi C per D, langsung ke sini saja. Berarti hasilnya A kali D per B kali C. Nah, contoh ya. Bagaimana jika kita punya 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari 1/6. Ada berapa bagian yang didapat? 1/3 dibagi 1/6 sama dengan langsung ya tadi A kali D per B kali C. Jadi 1 kali 6 per 3 kali 1 sama dengan 6/3, yaitu 2. 6 dibagi 3 2 ya. Jadi ada 2 bagian yang didapat. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Nah, pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Nah, perhatikan tabel berikut. Bilangan desimal 59.049. Nah, bilangan berpangkatnya yaitu 3 pangkat 10. Ini dibacanya 3 pangkat 10. Nah, keterangannya 3 pangkat 10 yaitu 3 kali 3 kali 3 sampai 10 kali sama dengan 59.049. Nah, yang ini 30.517.517.517
78.125. Nah, menghasilkan bilangan berpangkatnya 5 pangkat 15. Sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk 1 juta yaitu 10 pangkat 6. Untuk 8 juta, 8 kali 10 pangkat 6. Nah, dipahami lagi ya. Untuk FPB dan KPK, Ibu tidak akan merangkan di sini, kalian pasti sudah paham. Oke, untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.